Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Mina 2. Hari ini kita gunakan buku Mina no Nihongo Basic 2 yang terjemahan edisi kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang tertera di layar. Hari ini kita masuk ke bab yang baru yaitu bab 44. Seperti biasa, kalau kita akan mengawali pembahasan bab yang baru, kita akan mulai dari pengenalan Atarashi Kotoba, kosakata baru. Bagi minasan yang punya buku ini, silakan bisa disiapkan dulu bukunya. Nanti kita akan menggunakan materi dari halaman Hyaku Juroku peji kara Hyaku Junana peji made desu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kosakata baru dari bab 44. Hai, hajime mashou. Kita awali dari deretan kata kerja. Kata kerja disebut dengan istilah doshi. Kata kerja yang pertama yaitu kita lihat ekspresinya. Di sini menggunakan kata menangis. Nakimas. Nakimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh kalimat, sedang berjalan sambil menangis. Naki nagara aruite imasu. Untuk hiragananya, minasan bisa baca yang ini ya. Berikutnya ada kata kerja tertawa, waraimasu. Waraimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya dalam kalimat, tertawa dengan suara yang keras. Oki koe de waraimasu. Hai, tsugi, ada kata kerja, aktivitasnya apa? Tidur. Biasanya kita tidur menggunakan kata kerja nemas ya. Tapi di sini ada satu kata kerja yang baru lagi selain nemas, kita bisa juga gunakan nemurimasu. Nemurimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Apa bedanya dengan nemas? Kalau nemas ini bisa kita artikan tidur atau tiduran. Yang namanya tiduran itu kan biasanya kita tidak 100% deep sleep ya. Tapi di sini kalau kita menggunakan nemurimasu, ini khusus untuk yang tidurnya sudah nyenyak atau deep sleep. Dari kanjinya pun juga kita bisa bandingkan nemurimasu kanjinya seperti ini, sedangkan nemas kanjinya seperti ini. Berbeda ya. Kata kerja berikutnya yaitu kering. Kawakimasu. Kawakimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh kalimat, bajunya sudah kering. Fuku ga kawakimashita. Berikutnya ada lawan kata dari kata kerja kering yaitu basah. Nuremas. Nuremas termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh kalimatnya, bajunya basah. Fuku ga nuremas. Berikutnya ada kata kerja licin. Suberimasu. Suberimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh kalimat, jalan licin. Michi ga suberimasu. Hai, tsugi wa terjadi, kita gunakan kata kerja okimasu. Okimasu. Betul, kita gunakan okimasu dengan arti terjadi. Minasan tidak salah dengar, karena pasti dalam benak kita kalau dengar okimasu artinya adalah bangun, bangun tidur. Nah, di sini selain diartikan bangun, bisa juga diartikan terjadi. Klasifikasi kata, jenis kata kerjanya juga termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Contoh penggunaannya dalam kalimat, terjadi kecelakaan. Jiko ga okimasu. Kata kerja selanjutnya di sini menggunakan chousetsu shimasu. Chousetsu shimasu. Jika minasan lihat yang ada di dalam buku itu artinya adalah mengontrol, tapi sebetulnya yang lebih tepat digunakan artinya adalah mengatur atau menyesuaikan. Chousetsu shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Contoh kalimat, mengatur suhu AC. Eakon no ondo chousetsu shimasu. Jika kita menggunakan kata kerja mengontrol atau mengendalikan, maka yang lebih tepat adalah kontororu shimasu. Contohnya dalam kalimat mengendalikan drone. Doron o kontororu shimasu. Dari deretan kata kerja, kita beralih ke deretan kata sifat. Kata sifat disebut dengan istilah keiyoshi. Kata sifat yang pertama, langsung di sini saya sediakan dua kata sifat yang memiliki arti yang berlawanan. Yang pertama, kita bisa gunakan kata sifat aman, anzeng. Anzengna, ini adalah kata sifatna.
Lawan kata dari anzeng atau aman adalah bahaya. Kikeng, kikengna. Apa bedanya dengan abunai yang selama ini sudah pernah kita pelajari? Kalau kita menggunakan abunai itu adalah kosakata yang termasuk dalam level N5, tapi jika kita menggunakan kikeng, maka dia memiliki level yang lebih susah lagi, yaitu masuk ke level kanji N4. Mau digunakan yang manapun boleh, karena artinya sama. Berikutnya ada kata sifat i, koi. Koi. Di sini saya sertakan ada 3 ilustrasi karena koi di sini bisa kita artikan 3 arti. Yang pertama adalah kental. Misalkan, kohiga koi, kopi kental. Berikutnya ada alisnya tebal. Jadi di sini koi bisa juga kita artikan tebal, yaitu menggunakan kalimat mayuge ga koi. Mayuge adalah alis. Koi di sini bisa kita artikan tebal. Dan berikutnya berkaitan dengan rasa, ajiga koi. Aji artinya adalah rasa yang tebal. Maksudnya di sini adalah rasa yang kuat. Jadi masakan rasa yang kuat itu bumbunya terlalu banyak atau rempah-rempahnya terlalu banyak. Lawan dari koi yaitu menggunakan usui. Usui. Contoh penggunaannya dalam kalimat ini pun juga memiliki 3 arti yang berbeda. Yang pertama bisa kita artikan encer. Kohiga usui. Kopinya encer. Misalkan ini adalah kopi americano ya. Jika kita bandingkan dengan espresso, pasti americano terkesan lebih encer. Dan yang kedua bisa kita artikan tipis, misalkan kamiga usui. Kamiga usui, rambutnya tipis. Lalu berkaitan juga dengan rasa, kalau kita bilang ajiga usui, rasanya tipis, itu maksudnya adalah masakan yang rasanya hambar. Berikutnya ada kata sifat tebal. Kita gunakan atsui. Atsui. Jadi atsui selama ini kita pelajari artinya adalah panas. Ternyata jika kita tulis menggunakan kanji yang berbeda seperti ini, artinya adalah tebal. Contoh kalimat, selimut yang tebal. Atsui mofu. Sehingga sekarang kita mengenal 3 macam atsui. Kita lihat dari gambar yang pertama, Kyou wa atsui. Hari ini panas. Panas yang di sini menggunakan kanji seperti ini ya. Panas yang digunakan untuk menggambarkan suhu udara. Lalu ada panas satu lagi, atsui kohi. Kopi panas. Atsui dengan kanji seperti ini digunakan untuk menjelaskan keadaan panasnya suatu benda. Dan satu lagi yang barusan kita pelajari yaitu memiliki arti tebal, atsui mofu. Jadi kita bisa mengidentifikasi perbedaan arti dan juga penggunaannya menggunakan kanji. Berikutnya ada kata sifat gemuk, futoi. Futoi. Contoh kalimat, futoi inu. Anjing yang gemuk. Kita perhatikan kanjinya mirip ya. Jika menggunakan futoi, titiknya ada di dalam. Kalau inu, titiknya ada di bagian luarnya. Lanjut, di sini ada hosoi. Hosoi. Memiliki arti kurus. Misalkan, hosoi karada, badan yang kurus. Hosoi kasa. Payung yang kurus atau payung yang kalau dilipat itu bentuknya sangat kecil atau sangat langsing. Hai, tsugi wa meshi. Berikutnya adalah kata benda. Kata benda yang pertama yaitu kuki. Kuki memiliki arti udara. Contoh kalimat, kirena kuki, udara yang bersih. Lawan katanya yaitu kitanai kuki, udara yang kotor. Hai, tsugi air mata. Namida. Namida. Contoh kalimat, keluar air mata karena senang. Ureshikute namida ga demashita. Hai, tsugi. Kita bandingkan 2 macam jenis masakan ini ya. Yang pertama ada washoku. Ini adalah masakan khas Jepang. Dan yang di sebelahnya ini adalah masakan barat disebut dengan istilah yoshoku. Ada washoku, yoshoku. Minasan wa washoku to yoshoku to dochira ga suki desu ka?
Kotae wa komentoran ni kaite kudasai ne. Hai, tsugi. Lauk, okazu. Okazu. Berikutnya ada kata jumlah atau kuantitas. Menggunakan satu kanji ini dibaca dengan ryo. Ryo. Contohnya, sato no ryo, jumlah gula. Hai, segi kali lipat. Menggunakan kata bai, nani bai. Sebelum bai ini harus kita isi dengan bilangan. Misalkan ni bai, 2 kali lipat. Berikutnya ada tipe tempat tidur. Biasanya ini kosakata yang sering kita temui pada saat akan reservasi hotel. Yang pertama ada shinguru. Shinguru. Jadi tempat tidur single, dalam satu kamar hanya ada satu bed saja. Tapi jika di satu kamar kita temukan ada 2 tempat tidur, maka menggunakan istilah twin. Twin. Ini dari kata twin. Hai, tsugi cucian. Sentaku mono. Sentaku mono. Contoh kalimat, sentaku mono hoshimasu. Menjemur cucian. Hai, kaiwa, percakapan. Kita akan lihat kosakata dan istilah apa saja yang digunakan dalam bagian kaiwa di bab 44. Untuk percakapannya akan menggunakan istilah-istilah yang digunakan dalam aktivitas potong rambut di salon. Diawali dari ungkapan do nasaimasu ka? Modelnya bagaimana? Kalimat ini diucapkan oleh si tukang salon atau tukang potong rambut. Modelnya bagaimana dengan menggunakan do nasaimasu ka? Ini merupakan ungkapan yang lebih hormat. Sebetulnya arti dari kalimat ini diartikan secara kontekstual. Arti secara literal adalah mau dibikin gimana, mau diapakan. Kemudian jika kita menggunakan ragam bahasa versi sopan standar, cukup dengan menggunakan kata do shimasu ka? Berikutnya ada kata katto, potong rambut. Lalu ada kata shampoo, shampoo. Kalau kita mau bilang keramas, shampoo shimasu. Berikutnya ada istilah yang diucapkan oleh si tukang potong rambut, yaitu doyu fu ni nasaimasu ka? Modelnya seperti bagaimana? Ini ungkapan yang lebih sopan. Arti literal adalah mau dibuat kayak gimana atau mau dibikin seperti apa. Untuk versi sopan standarnya, kita bisa menggunakan doyu fu ni shimasu ka? Hai, tsugi, di sini ada kata shoto, pendek atau rambutnya dipotong pendek. Berikutnya ada istilah nani mita ini shite kudasai. Tolong buat seperti titik-titik. Jadi ini bisa kita gunakan pada saat mau potong rambut, kita bilang kepada si tukang potong rambutnya dengan mengungkapkan kono shashin mitai ni shite kudasai. Tolong buat seperti yang di foto ini. Kalau potong rambutnya sudah selesai, kemudian si tukang potong rambut akan mengucapkan kore de yoroshi deshou ka? Bagaimana kalau begini? Ini adalah istilah bentuk yang lebih sopan. Versi sopan standarnya adalah kore de ii desu ka? Dan jika potong rambutnya benar-benar sudah selesai, maka si tukang potong rambut akan mengucapkan otsukare sama deshita. Di sini diartikan secara kontekstual sudah selesai. Meskipun kita sudah tahu ya bahwa penggunaan otsukare sama deshita memiliki arti terima kasih atas kerja kerasnya. Bagian yang terakhir yaitu tentang yomimono, bacaan. Kita akan lihat kosakata apa saja yang digunakan dalam bacaan yang ada di bab 44. Yang pertama ada kata tidak mau, iya garimas. Iya garimas. Ini merupakan kata kerja kelompok 1. Contoh dalam kalimat, tidak mau disuntik. Chusha o iya garimas. Chusha memiliki arti suntik. Segiwa ada kata keterangan mata. Di sini bisa kita artikan dan, lalu, lagi. Dan di sini tidak bisa kita gunakan antara menggabungkan kata benda dan kata benda, melainkan hanya bisa digunakan untuk menggabungkan kalimat dan kalimat berikutnya. Contohnya, misalkan kita sedang membicarakan tentang kelebihan natto. Di sini menggunakan kalimat natto wa oishii desu. Natto enak. Mata eiyo mo arimasu. Dan juga ada nutrisinya. Seperti itu ya penggunaan kata keterangan mata.
Kata keterangan berikutnya, umaku. Di sini kita artikan dengan baik atau dengan lancar. Ini artinya berbeda dengan yang tertulis di buku ya. Ini saya temukan arti yang lebih tepat, dengan baik. Misalkan, bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Maka kita bisa gunakan kalimat Eigo ga umaku hanaseru. Hai, tsugi, berurutan, junjo. Junjo. Contoh, dipanggil secara berurutan. Junjo ni yobaremasu. Hai, tsugi, merasa lega. Anshin, ini adalah kata sifat na. Anshin, anshin na. Contoh kalimat, Ryoshin ga buji ni kaete anshin desu. Merasa lega karena kedua orang tua pulang dengan selamat. Dalam kalimat ini ada kata keterangan bujini. Bujini di sini bisa kita artikan dengan selamat. Hai, tsugi, di sini ada contoh doshitang desu ka? Apa yang terjadi? Ini adalah contoh dari yang disebut ungkapan atau hyōgen. Hyōgen. Hai, tsugi, misalkan, tatoeba. Tatoeba. Contoh kalimat, misalkan seandainya punya banyak uang ingin melakukan apa? Tatoeba okane ga takusan attara nani o shitai desu ka? Berikutnya ada kata kerja berpisah. Wakaremasu. Wakaremasu. Termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Hai, tsugi, di sini ada macam-macam kekayaan ya, berupa perhiasan, berupa rumah, uang atau mobil. Nah, di sini sebetulnya kita akan belajar tentang kata ganti korera. Korera di sini memiliki arti ini mengarah pada benda yang majemuk. Kalau kita bilang kore, berarti bendanya cuma satu. Tapi kalau kita bilang korera, maka menunjuk benda yang jumlahnya ada lebih dari satu atau majemuk. Bisa juga kita artikan ini semua. Contoh penggunaannya dalam kalimat, ini semua adalah milik Tuhan, kekayaan ini ya. Korera wa kami-sama no mono desu. Hai, tsugi, engi ga warui. Engi ga warui. Engi itu sendiri sebetulnya memiliki arti pertanda. Jadi kalau kita bilang engi ga warui, maka artinya adalah pertanda buruk atau pertanda sial. Ini artinya sedikit berbeda dengan yang ada di buku ya, tapi yang lebih tepat itu adalah pertanda buruk untuk istilah engi ga warui. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan kosakata baru dari bab 44 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumon ga attara komentoran ni kaite kudasai ne. Dan bagi minasan yang memiliki pertanyaan seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa disampaikan melalui DM Instagram. Tolong kirimkan ke Instagram pribadi saya yang tertulis di sini ya. Atau bisa juga kirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo. Yang manapun nanti saya akan coba untuk meresponnya. Walaupun saya sebetulnya jarang pakai Instagram sih. Oke, dan informasi berikutnya yaitu informasi tentang pembelian buku yang bisa dilakukan secara online, praktis, dan aman. Minasan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Atau minasan masih bingung nih, kira-kira enaknya beli buku yang mana ya? Yang disesuaikan dengan kondisi minasan saat ini, silakan bisa konsultasi dulu melalui nomor WhatsApp yang tertera di sini. Ini adalah nomor admin dari The Japanscribe, toko buku bahasa Jepang. Nanti supaya mendapatkan saran buku mana yang cocok untuk keperluan minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan masuk ke pembahasan ringkasan pola kalimat dari bab 44. Hai, bye-bye.